Shalom saudara-saudara semua. Pada saat ini kita tentunya masih dipengaruhi oleh situasi pandemi, yang dimana pandemi ini juga telah merenggut nyawa orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Dan mungkin ada juga saudara-saudara kita yang lain yang terjangkit oleh virus corona, yang mengharuskan mereka untuk diisolasi di tempat yang jauh dari keluarga. Akan tetapi saya percaya bahwa kita, anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan dalam hidupnya, akan dijauh dan dilindungi oleh Tuhan agar tidak terjangkit oleh virus corona ini ya. Nah, renungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Ezra ayat yang pertama sampai yang kelima. Kitab Ezra ini menceritakan mengenai pembebasan bangsa Israel di Babel yang mengalami pembuangan, dan mereka sangat merindukan untuk kembali ke tanah Kanaan di Yerusalem. Jemaat sekalian, pada sebelumnya Babel dikuasai oleh Raja Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Tetapi pada tahunnya yang ke 539 sebelum Masehi, Raja Persia yang bernama Kores menaklukkan Raja Babilonia tersebut, dan Raja Kores memegang kendali atas kerajaan Babel. Setelah dipegang kendalinya oleh Raja Kores, Tuhan menjalankan rencana kasihnya melalui Raja Kores tersebut. Namun apabila kita melihat latar belakang Raja Kores sendiri, bahwa Raja Kores ini merupakan seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi Tuhan sendirilah yang tetap memakai Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada anak-anaknya. Tuhan yang menggerakkan hati Kores dan memakai dia untuk mewujudkan rencana dan juga janji Tuhan, menggenapkan nubuat dari Nabi Yeremia yang sudah dikatakan sejak lama kepada umat Israel di sana. Dan isi pesannya adalah jangan berlama-lama membuat dosa, karena akan ada waktunya kalian terbebas dari kesengsaraan dan juga penindasan ini. Itu katanya. Langsung disebarkan luaslah dan disampaikan di seluruh kerajaan secara lisan dan tulisan di Babel berisi pesan tersebut. Saudara sekalian, apabila kita melihat ayat yang kelima, bahwa dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat juga beberapa orang yang tidak menerima Tuhan dalam hidup mereka, dalam hatinya. Dan mungkin orang-orang tersebut dikarenakan rasa nyaman atau kekayaan yang sudah ia dapatkan pada saat di sana, tapi pada akhirnya pun mereka akan tetap merasakan kesengsaraan terus berlanjut. Dan disebutkan juga bahwa di kemudian hari mereka akan membangun bait suci di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, pembebasan umat Israel ini terjadi karena Tuhanlah yang mengizinkan hal itu terjadi. Tentunya dengan tujuan agar umat Israel yang pada awalnya berdosa, yang menduakan hati Allah, kembali untuk berpaling dan menerima Tuhan dalam hidup mereka. Dan memang karena pada awal juga bangsa Israel ini merupakan orang-orang berdosa yang merupakan Tuhan. Namun karena kasih Tuhan kepada anak-anaknya yang telah saya sebutkan tadi, ia tetap menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka ke Yerusalem. Saudara semua, berdasarkan cerita tersebut dapat kita ambil bahwa Yesus Kristus Tuhan kita ini
dapat memakai siapa saja orang untuk menjalankan rencana dan juga janjinya di dunia ini. Sama seperti Kores yang membebaskan mereka dari Babel untuk Yerusalem. Peristiwa pandemi ini juga dapat kita maknai sebagai rencana Tuhan. Seperti yang juga dijelaskan oleh SPU, pandemi ini merupakan rencana Tuhan untuk kita manusia yang ada di dunia ini yang sudah berbuat dosa, untuk kembali mengingat kembali kepadanya, untuk menerima Tuhan kembali ke dalam hidup kita. Dan Tuhan juga memakai para ilmuwan untuk mencari obat vaksin ini, yang dimana itu merupakan janji Tuhan untuk membebaskan kita dari kesengsaraan ini. Bahkan Presiden Jokowi pun sudah divaksin pada bulan Januari secara langsung. Dalam artian kita orang-orang yang belum divaksin ini yang sedang dipersiapkan tidak perlu takut untuk divaksin nantinya, karena itu merupakan rencana dan juga janji Tuhan kepada kita semua. Saudara sekalian, terdapat juga hal lainnya yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi alat Tuhan. Yaitu kita harus merangkul saudara-saudara kita yang mulai salah jalannya di dunia ini, yang sudah melupakan Tuhan, atau ada kerabat saudara yang mungkin sudah jarang untuk pergi beribadah. Tugas kita adalah merangkul mereka, mengajak mereka kembali untuk menerima Tuhan, agar terlepas dari kesengsaraan yang mereka alami. Hal lainnya yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Di mana Indonesia pada saat ini sedang banyak sekali terjadi bencana alam, bahkan kemarin sempat terjadi pesawat jatuh, dan kita dapat melakukan bantuan dengan cara memberikan dana bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga misalkan ada juga saudara-saudara kita tetangga yang memerlukan bantuan juga, kita perlu membantu mereka. Kita jalankan tugas kita bahwa kita adalah alat Tuhan. Kita bertugas untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Tidak perlu memandang latar belakang orang tersebut, sama seperti Kores, ya. Nah, saudara semua, sampai pada saat ini kita juga sudah memasuki minggu-minggu prapaskah, dan di minggu-minggu ini nanti kita akan diarahkan untuk mengenangkan rencana karya penyelamatan melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Dan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus terpanggil untuk menjadi alatnya, yaitu alat Tuhan untuk mewujudkan karya penyelamatannya tersebut di dunia ini. Maka biarkanlah hati kita ini digerakkan oleh Tuhan sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada Kores. Dan perlu kita ketahui juga bahwa rencana Tuhan kita datang kapan saja. Dan untuk itu sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan dapat memakai siapapun untuk mewujudkan rencananya di dunia ini. Maka kita sebagai umat yang percaya kepadanya, yang adalah Tuhan sendiri, harus melakukan kebaikan, membantu orang-orang untuk mewujudkan rencana tujuan dari Tuhan ini di dunia. Amin.